Shalom Ibu Bapak Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan bersama dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai yang ke-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ibu bapak saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seorang pecundang membuat janji, seorang pemenang membuat komitmen. Oleh sebab itu, mari menjadi pemenang dengan membuat komitmen di hadapan Tuhan untuk mengasihi, menghormati, dan melayani Tuhan selama-lamanya. Mengapa demikian? Karena Tuhan sudah berbuat segala sesuatunya untuk ibu bapa, saya, dan saudara. Pertanyaannya adalah, apa saja segala sesuatu yang Tuhan perbuat untuk ibu bapa, saya, dan saudara? Ibu bapa dalam konteks ini, yang pertama, bahwa Tuhan Yesus naik untuk kita, menyediakan tempat untuk ibu bapa, saya, dan saudara. Itulah sebabnya ayat pertama dibuka dengan kalimat janganlah gelisah hatimu. Apakah memang murid-murid pada waktu itu gelisah? Ya, karena pasal 13 ayat yang ke-21 sampai 30 Tuhan Yesus berkata bahwa di antara murid-murid itu ada yang akan menyerahkan dia kepada imam-imam dan tua-tua, sehingga Tuhan Yesus harus dibunuh. Dan perkataan Tuhan Yesus itu menggelisahkan mereka. Lalu kegelisahan yang kedua, bahwa Tuhan akan meninggalkan mereka naik ke surga. Itulah sebabnya di dalam kegelisahan mereka, Tuhan Yesus pesankan, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Mengapa? Karena Tuhan Yesus melanjutkan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku pergi ke sana. Aku naik ke surga, tujuannya satu, menyediakan tempat bagimu, seperti yang ditegaskan di dalam ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan misi agungnya, mati di kayu salib, menebus dosa ibu bapak, saya, dan saudara, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga ia bangkit sebelum naik ke surga 40 hari, menjumpai murid-muridnya yang lemah dikuatkan, yang retak imannya dibangkitkan kembali harapannya, diyakinkan bahwa Tuhan Yesus yang mereka lihat tak berdaya di kayu salib sekarang sudah mengalahkan maut dan bangkit hidup dan bersiap untuk menguatkan, menghiburkan, meneguhkan. Dan manakala mereka sudah siap untuk ditinggalkan, Tuhan Yesus akan naik ke surga. Ibu bapak saudaraku, bayangkanlah, dia yang dari surga datang ke dalam dunia, mengambil rupa manusia, menyelesaikan misi agungnya, dan sekarang siap naik ke surga. Bayangkan ibu bapak saudaraku, betapa meriahnya sambutan yang akan Yesus terima di surga ketika ia naik ke sana. Tetapi itu tidak dipikirkan. Yang dipikirkan adalah ibu bapa, saya, dan saudara. Itulah sebabnya pesannya, aku naik ke sana untuk menyiapkan tempat bagimu. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu ada video viral di mana seorang anak remaja usia 12 tahun, kelas 5 SD di Sulawesi Selatan di sana. Pekerjaannya sekolah, setelah pulang sekolah membantu orang tuanya dengan berjualan kue jalan kote atau kue pastel. Lalu ibu bapak saudaraku, pada hari itu ia dibully, dirundung oleh 8 anak-anak remaja yang lebih dewasa dari anak Rizal ini. Karena dibully terus-menerus, akhirnya kesal. Dan di tengah-tengah kekesalannya, ia memuntir plat nomor motor salah seorang pembuli itu. Dan akhirnya ia dipukul
lalu dilemparkan ibu bapak saudaraku, akhirnya anak itu jatuh, anak cute jatuh. Ibu bapak saudaraku, itu menjadi bahan tertawaan, dan itu malah divideo oleh salah satu dari 8 pembulinya itu. Dan ketika video viral, ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, aparat keamanan secepatnya bergerak dan menangkap 8 pembuli itu. Dan ibu bapak saudaraku, akhirnya hujan simpati. Dan ketika 8 pembuli itu dibawa ke kantor polisi, Rizal pun juga dibawa ke kantor polisi untuk menjadi saksi. Di rumahnya sudah penuh orang-orang yang memberikan simpati dan dukungan. Dan ketika Rizal itu pulang dari kantor polisi, mereka menyambut dengan sukacita. Lalu ada komunitas yang memberikan hadiah sepeda, ada yang memberi hadiah sembako, uang, dan lain sebagainya. Bahkan gubernur memberikan sepeda motor. Bahkan ibu bapak saudaraku, beberapa hari yang lalu sekretaris pribadi Menteri Pertahanan memberikan beasiswa untuk anak ini sampai lulus SMA. Bahkan anggota DPR dari Purwakarta yang dulu pernah menjadi bupati, Teti Mulyati, menelepon dan memberikan dukungan serta bantuan uang dan lain sebagainya. Ibu bapak saudaraku, anak itu sukacita luar biasa karena sambutan yang meriah dan menikmati banyak bantuan itu. Itu gambaran kecil. Tuhan Yesus harusnya bersukacita karena akan ada sambutan yang luar biasa. Tetapi Tuhan memikirkan ibu bapak, saya, dan saudara. Yang menarik dari Sal, ibu bapak saudaraku, dari hasil penjualannya itu, uang kue itu uangnya diberikan kepada mamanya, lalu sebagian diberikan popok untuk adiknya, susu untuk adiknya. Betapa mulia anak ini. Tetapi ibu bapak saudaraku, lihatlah hati Tuhan Yesus, semuanya untuk ibu bapak, saya, dan saudara. Yang kedua, ibu bapak saudaraku, bukan hanya ia naik untuk ibu bapak saya dan saudara, tetapi ia akan turun menjemput ibu bapak saya dan saudara, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ ibu bapak saya dan saudara berada. Mari perhatikan ayat yang ketiga, ibu bapak saudaraku. Di sana dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bayangkanlah ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus akan menjemput ibu bapak saya dan saudara. Tujuannya adalah satu, supaya di mana Tuhan Yesus berada, ibu bapak saya dan saudara juga berada. Itulah sebabnya tidak berlebihan apabila lagu pujian itu mengatakan, dia lahir untuk ibu bapak saya dan saudara, mati untuk ibu bapak saya dan saudara, naik ke surga untuk ibu bapak saya dan saudara, dan nanti ia akan datang menjemput ibu bapak saya dan saudara, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ ibu bapak saya dan saudara berada. Bukankah ini penghiburan yang luar biasa untuk ibu bapak saya dan saudara? Oleh sebab itu, karena dia sudah melakukan segalanya untuk kita, mari kita berkomitmen untuk mengasihi dia, menghormati dia, dan melayani dia selama-lamanya. Ibu bapak saudaraku, pernah dikisahkan suami istri pemberita Injil atau misionaris yang 50 tahun melayani, mengabdikan hidupnya bagi Tuhan Yesus di Afrika Selatan. Dan pada hari itu ia sudah sampai kepada masa pensiunnya dan harus kembali ke Amerika, di mana ia akan tinggal menghabiskan sisa hidupnya sekaligus menikmati hari tuanya bersama dengan Tuhan. Dan ia naik kapal, ibu bapak saudaraku. Di dalam kapal itu, ibu bapak saudaraku, ada Presiden Amerika Serikat Teddy Roosevelt yang mengisi liburannya 2 minggu di Afrika Selatan untuk berburu binatang. Maksudnya masuk ke dalam hutan rimba raya dan menembaki binatang itu. Ibu bapak saudaraku, ketika sampai di pelabuhan, kapal bersandar dan ibu bapak saudaraku, ribuan orang menyambut kedatangan Presiden Teddy Roosevelt. Upacara, trompet, nyanyian, musik, dan lain sebagainya dikumandangkan untuk menyambut kepulangan Presiden mereka setelah 2 minggu mengadakan liburan untuk berburu di Afrika Selatan. Ibu bapak saudaraku, suami istri penginjil ini tidak ada yang menyambut. Dan akhirnya mereka diam-diam turun dari kapal. Lalu mereka mencari penginapan murah.
Di dalam penginapan itu ibu bapak saudaraku, sang suaminya cemberut terus. Lalu sang istri bertanya, mengapa engkau cemberut? Lalu suaminya berkata, Tuhan tidak adil. Istrinya berkata, mengapa begitu? Lihatlah, sang suami menjawab, Presiden Teddy Roosevelt liburan 2 minggu di Afrika Selatan untuk berburu binatang, tetapi pulang disambut luar biasa gegap gempitanya dengan berbagai upacara dan ribuan orang menyambutnya. Sedangkan kita 50 tahun mengabdikan hidup, meninggalkan negara kelahiran dan memberikan hidup bagi Tuhan dan pelayanan pekerjaannya di Afrika Selatan. Tetapi ketika kita pulang, tidak ada satupun juga yang menyambut. Tuhan tidak adil. Lalu istrinya berkata, sekarang berkatalah kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak adil. Dan benar, suaminya menekuk lutut dan berdoa di hadapan Tuhan. Beberapa saat selesai doa dan suaminya berdiri lalu tersenyum kepada istrinya. Istrinya bertanya, mengapa engkau tersenyum? Tadi cemberut? Lalu suaminya berkata, aku baru saja mendapat jawaban dari Tuhan. Ketika aku berkata, Tuhan engkau tidak adil. Teddy Roosevelt liburan menembaki binatang buas, dan sekarang pulang disambut dengan ribuan orang. Padahal aku memberikan hidupku 50 tahun untuk melayanimu, dan pulang tidak ada yang menyambutnya. Lalu apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan berkata sambil menepuk pundakku, anakku, kan engkau belum pulang. Kalau engkau pulang ke surga, tentu aku dan jutaan malaikatku akan menyambut kepulanganmu dengan sorak-sorai. Dan itu yang membuat saya terhibur, karena kita belum pulang. Ibu bapak saudaraku yang kekasih, tiba saatnya nanti ibu bapak saya pulang ke surga, disambut oleh Tuhan dan jutaan malaikatnya. Dan sebelum itu terjadi, bisa jadi nanti malam Tuhan Yesus datang menjemput ibu bapak saya dan saudara, supaya di mana Tuhan berada, di situ kita berada. Oleh sebab itu, mari tetapkan komitmen kita untuk mengasihi, menghormati, dan melayani Dia selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Bapa baik atas kami, sehingga Engkau naik ke surga menyiapkan tempat bagi kami. Dan tiba saatnya Engkau akan turun dari surga menjemput kami, supaya di mana Engkau berada, di situ kami berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau melakukan segalanya untuk kami. Untuk itu kami bersyukur, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga dimanapun juga kami berada, kami selalu mengingat kebenaran ini, bahwa Tuhan sudah melakukan segalanya untuk kami. Sekarang kami satukan hati berdoa untuk anak-anak-Mu yang bersedih hati. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, dan Tuhan tegakkan kembali harapannya. Di dalam Engkau selalu ada pengharapan dan penghiburan serta jalan keluar. Yang sakit berkenan Engkau menumpangkan tangan-Mu dan berangkat dari firman-Mu yang mengajar kami bahwa oleh bilurnya kamu telah sembuh. Jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah buat nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan seluruh berkat yang kami terima sepanjang ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang beriman katakan amin. Tuhan Yesus memberkati ibu, bapak, saya dan saudara.